Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan bagi diri saya pribadi, saya mengucapkan syukur dan alhamdulillah atas nikmat rahmat dan ridhonya Allah, saya diizinkan untuk melaksanakan seminar proposal pada saat sekarang ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen, dan kepada Bapak Dr. Suharman SAGMA sebagai Ketua Sidang, dan Bapak Dr. Ridwan Trisoni MPD, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Salam SAGMA sebagai pembimbing proposal saya ini. Dan ucapan terima kasih dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Asneli Ilyas MA sebagai penguji proposal saya pada saat sekarang ini. Baiklah, pada hari ini Sabtu 8 Januari tahun 2022 jam 8 saya atas nama Setriozi dengan nomor NIM 200203-2014 akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Kuning Mata Pelajaran Fikih pada Pondok Pesantren Warasatul Anbiya Kota Solo. Nah, yang latar belakang masalah ini. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang eksistensinya diakui. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1.16 dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekasan agama dan seterusnya. Poin ini menunjukkan secara jelas pengakuan terhadap keberadaan pondok pesantren. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 pasal 1 menyatakan pondok pesantren daya surau atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki 5 elemen penting, yaitu pondok, tempat menginap santri, masjid santri, pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning, dan kiai. Setiap lembaga pondok pesantren mempelajari buku berbahasa Arab atau kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang diberikan kepada kitab yang berbahasa Arab tanpa harokat dan arti yang biasanya menggunakan kertas berwarna kuning. Istilah kitab kuning muncul di lingkungan pondok pesantren yang ditujukan kepada kitab-kitab ajaran Islam yang ditulis dengan berbahasa Arab tanpa harokat dan tanpa arti. Kitab kuning ini sebagai standar bagi santri dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak heran bahwa kitab kuning yang berbahasa Arab menjadi salah satu buku utama yang menjadi ciri khas pondok pesantren dalam pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan, terutama dalam mata pelajaran fikih. Bahkan, keberhasilan pelajar pondok pesantren diukur dari kemampuan menguasai kitab kuning. Pembelajaran kitab kuning menjadi unsur utama menjadi sumber kajian mata pelajaran fikih di pondok pesantren. Sebab ini menjadi buku pegangan ilmu-ilmu fikih yang diajarkan di pesantren bersumber dari kitab kuning. Merupakan karya para ulama terdahulu pengajaran kitab Islam klasik utamanya karangan ulama paham Syafi'i. Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari proses belajar mengajar di pesantren sangat penting dalam membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas kesolehan, kualitas keberagamaan pada diri santri. Mata pelajaran fikih adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, terutama dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup, way of life, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, dan pembiasaan. Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka penulis mencoba melakukan pembahasan mendalam persoalan pembelajaran kitab kuning pada Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, Kelurahan Kampung Jawa Kota Solo, yang sukses melahirkan prestasi yang baik dalam musabaqah kitab standar di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional.
Pondok Pesantren Warasatul Anbiya yaitu lembaga pendidikan Islam yang didirikan tahun 2009 oleh Tengku Dalmarisan yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solo. Yang awalnya jumlah santri seluruh sekitar 80-an orang, dan pada tahun 2017 jumlah santri yang minat masuk ke pesantren tersebut semakin banyak. Sehingga sampai sekarang jumlah santri di Pesantren Warasatul Anbiya berjumlah sekitar 408 santri yang berasal dari berbagai daerah. Berdasarkan wawancara dan observasi, diperoleh informasi bahwa Pondok Pesantren Warasatul Anbiya adalah salah satu pondok pesantren yang mempelajari kitab kuning yang jumlah siswanya terbanyak di Kabupaten dan Kota Solo. Dan hal ini karena keunggulan Pesantren Warasatul Anbiya ini sering mengutus santri untuk mengikuti lomba musabaqah Qiraatul Kutub tingkat kabupaten dan kota, provinsi dan nasional. Salah satu prestasi para santri di tahun 2018 berhasil meraih juara 3 lomba MKK tingkat nasional di Bangka Belitung, juara 1 PA dan P tingkat provinsi, dan tahun 2021 kemarin juara 1 PA dan P membaca kitab dalam rangka Hari Santri tingkat kabupaten dan kota Solo dan lainnya. Hasil wawancara dari salah satu ustazah yaitu yang bernama Mela Afdaningsih tanggal 28 November kemarin. Nah, jadi pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran kitab kuning pada mata pelajaran fikih di pondok pesantren. Nah, tujuan penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran kitab kuning pada mata pelajaran fikih di pondok pesantren Warasatul Anbiya di Kota Solo ini. Lanjut kajian teori. Metodologi pembelajaran. Metodologi ini adalah suatu cara atau strategi yang guru harus kreatif terhadap memilih metode ini agar apa yang disampaikan kepada peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran sesuai yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Nah, jadi metodologi pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa metode merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena dengan adanya metode pembelajaran, diharapkan dapat membantu untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya, kitab kuning. Kitab yang berisi ilmu-ilmu keislaman yang ditulis dan dicetak dengan huruf Arab ke dalam bahasa Arab. Kitab itu disebut kitab kuning karena umumnya dicetak di atas kertas berwarna kuning. Terkadang lembarannya terlepas sehingga bagi-bagian yang perlu mudah diambil. Hal ini merupakan ciri khas dari kitab kuning itu sendiri, sehingga kitab ini menjadi kitab yang unik untuk dipelajari karena dapat membawa lembaran-lembaran yang akan dipelajari tanpa harus membawa keseluruhan dari isi kitab tersebut. Kitab ini lebih dikenal dengan istilah kitab kuning, diperhatikan dari warna kitab yang sangat unik. Menurut Abdul Aziz, terdapat 3 ciri khas umum kitab kuning. Pertama, menyampaikan setiap materi dalam satu pokok pembahasan selalu dimulai dengan mengemukakan definisi yang lengkap, yang memberi batasan pengertian secara jelas untuk menghindari salah pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas. Kedua, setiap unsur materi pembahasan dijelaskan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan objek yang bersangkutan. Ketiga, pada tingkat penjelasan, ulasan, atau komentar, dijelaskan argumen penulis, lengkap, dan penjelasan sumber hukumnya. Kitab kuning ini dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan maknanya, kadar penyajiannya, kreativitas penulisannya, penampilan uraian dari keseluruhan kitab kuning yang dipelajari ataupun yang tidak dipelajari di pesantren, tapi keseluruhan kitab kuning yang ada mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Setiap cabang ilmu merupakan sistem tertutup dan satu ilmu bisa menjadi terdapat dalil-dalil dan pandangan bertentangan dengan yang cabang ilmu lain. Nah, yang selanjutnya metode pembelajaran kitab kuning. Metode merupakan sebuah sarana untuk menempuh mencapai suatu tujuan. Tanpa dengan adanya pemilihan metode yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, maka itu akan membuat kesulitan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, ketepatan dalam pemilihan metode ini sangat diperlukan dalam pembelajaran. Adapun metode pembelajaran kitab kuning ini yang pertama ada metode slogan, metode watonan, dan metode hafalan.
Nah, yang pertama, metode slogan. Metode slogan ini adalah sebuah sistem belajar di mana para santri maju satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan seorang guru atau kiai. Menurut ilmu pendidikan Islam, metode slogan ini adalah metode pembelajaran sistem privat yang dilakukan santri mendatangi kiai, ustadz atau guru dengan membawa kitab lalu membacanya di depan guru tersebut dan menerjemahkannya sesuai dengan permintaan gurunya. Nah, yang kedua, metode watonan. Metode watonan yaitu kiai atau guru atau ustadznya membacakan salah satu kitab di depan para santri yang santri yang juga memegang dan memperhatikan kitab yang sama. Kedatangan santri hanya menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan pembacaan dan pembahasan isi kitab yang dibacakan yang dilakukan oleh para kiai, ustadz atau guru tersebut. Sedangkan menurut Imran Arifin yang dimaksud metode badongan ialah kiai atau guru membaca suatu kitab dan menjelaskan maknanya dalam waktu tertentu dan santri membawa kitab yang sama. Kemudian santri mendengarkan dan menyimak tentang bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, metode hafalan. Hafalan, hal ini menempati kedudukan yang penting di dunia pesantren maupun di dunia pendidikan. Pelajaran-pelajaran dengan materi-materi tertentu diwajibkan untuk dihafal. Metode hafalan merupakan kegiatan belajar santri dengan cara menghafal satu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan guru. Para santri diberi tugas untuk menghafal macam-macam dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki santri ini kemudian disetorkan kepada guru tergantung petunjuk guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti di sini adalah penelitian ini adalah pendekatan kualitatif riset menurut Basrawi dan Suwandi. Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Nah, yang kedua, selanjutnya lokasi penelitian. Nah, peneliti memilih lokasi penelitiannya yaitu Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solo. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, di sini peneliti turun langsung untuk mengobservasi, mengamati, turun ke lapangan. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah satu kejadian atau satu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang dienwawancarainya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan pengelola pondok pesantren dan guru, santri, dan warga yang ada di sekitar pondok pesantren tersebut. Nah, yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Menurut Samsu dalam buku Samsu 2017 halaman 98. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan, dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi ini adalah pelaksanaan pembelajaran kitab kuning pada mata pelajaran fikih di Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, Kota Solo. Nah, adalah sekian presentasi proposal saya pada saat sekarang ini. Kalau ada saya salah menyampaikan dalam salah ucapan, saya mohon maaf. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.